Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 4 pengemis muda, murid dari pengemis sakti Muka Bopeng, tengah menghadiri undangan bertarung di sebuah kedai makanan. Akan bertarungkah? Dengan siapa mereka? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Pengemis badan gemuk tengah menyeka butir-butir pelu di keningnya. Pengemis badan kurus tengah mengulurkan tangan hendak memotes sebuah pisang. Pengemis kepala botak tengah mengusap-ngusap perutnya yang keras padat kekenyangan. Dan pengemis cantik ayu telah menyibakkan rambutnya yang tergerai di kening. Ketika telinga masing-masing mendengar suara siulan yang tak menentu tapi keras dan aneh. Keempatnya saling berpandangan. Siapa pula yang bersiul kegirangan di tengah hari bolong begini? Kata pengemis kepala botak sambil mengawasi pintu masuk. Suara siulan mendadak berhenti, berganti dengan suara tarikan nafas, dan sesaat kemudian di ambang pintu muncullah seorang pemuda berpakaian putih. Rambutnya gondrong, mukanya berminyak keringat dan kotor, disapu debu, tanda dia baru saja menempuh perjalanan jauh. Sambil mengipas-kipaskan tangannya untuk mengurangkan hawa panas, pemuda ini pergi duduk dekat pintu. Dia memandang berkeliling, memperhatikan 4 pengemis puloras sejenak, lalu berpaling pada laki-laki separuh baya bertubuh gemuk dan pakai belangkon yang berdiri di sudut kiri. Kota besar seramai ini, rumah makan cuma 1, berkata pemuda itu seolah-olah pada dirinya sendiri. Dan dilihatnya laki-laki gemuk berbelangkon itu melangkah ke hadapannya. Si pemuda tersenyum. Wah, panas sekali, katanya pada Aki Krono. Orang segemukmu, apakah tidak kepanasan seperti aku? Aki Krono tersenyum pula. Aku sudah biasa dengan udara laut yang panas. Kau mau pesan apa, orang muda? Tamu yang baru datang itu menyebutkan makanan dan minuman yang dikehendakinya. Aki Krono baru saja meninggalkan meja si pemuda sejauh 2 langkah ketika di seberang sana didengar suara meja digebrak. Dengan muka pucat karena terkejut, pemilik rumah makan itu berpaling. Dilihatnya, pengemis badan gemuk berdiri dengan cepat dan kasar hingga kursi yang didudukinya terpelanting dan mengeluarkan suara berisik. Dengan langkah-langkah besar dan muka kelam merah, sedang sepasang mata melotot garang, pengemis badan gemuk menuju ke meja di mana pemuda berambut gondrong duduk. Rambut gondrong siap. Kau berani kurang hajar menghina aku, ha? Si pemuda jadi melongok. Kedua alis matanya yang tebal naik ke atas, sedang kulit keningnya mengkerenyit, tanda dia terheran-heran. Tak ada hujan, tak ada angin. Kenapa kau mendadak beringas begini, sobat? Tanya si pemuda setelah terlebih dulu meneliti pengemis badan gemuk dari kepala sampai ke kaki. Kau bicara apa tadi sama pemilik rumah makan ini? Ayo coba, kau ulangi, bentak pengemis badan gemuk. Si pemuda menggaruk-garuk kepalanya beberapa kali. Kurasa tak ada ucapanku yang kutujukan padamu, apalagi dengan maksud menghina. Kurang ajar, berani mungkir terhadap aku, pengemis badan gemuk. Tadi kau bicara tentang panas dan tentang orang gemuk.
Apa itu bukan berarti menghinaku? Ayo, lekas kau berlutut minta ampun. Kalau tidak, jangan menyesal bila kepalamu kupuntir ke belakang. Dalam keheranannya masih belum lenyap, si pemuda tiba-tiba tertawa. Mula-mula perlahan, makin lama makin santai, terbahak-bahak. Sobat, kau salah sangka. Kalau di sini cuma kau sendiri yang gemuk gendut, memang bisa juga kau merasa terhina. Tapi tadi aku bicara sama laki-laki itu. Dia sendiri sama sekali tidak merasa terhina. Kenalpun aku tidak padamu. Perlu apa menghina segala? Ucapan-ucapan itu membuat pengemis badan gemuk menjadi tambah naik darah. Kau berani bermulut besar, bocah? Aku mau lihat apakah kau juga berani menerima pukulanku ini. Habis berkata begitu, pengemis badan gemuk mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Di saat itu, dari meja di seberang sana terdengar seruan. Gemuk, kenapa kau melayani pemuda dogol yang nampaknya tidak berotak sehat itu? Jangan cari urusan tak karuan. Kita datang ke sini bukan untuk itu. Ayo, kembalilah ke sini. Si pemuda rambut gondrong memalingkan kepalanya. Yang berseru adalah gadis cantik berjalin dua. Dia tersenyum pada gadis itu dan berkata, wah, kau betul saudari. Memang tak ada gunanya mencari urusan yang tak karuan. Satu hal yang kuberitahu padamu, tampangku memang dogol, namun otakku mungkin jauh lebih sehat dari si gemuk ini. Pengemis badan gemuk berteriak marah. Kaki kanannya melayang laksana kilat cepatnya ke arah dada si pemuda rambut gondrong. Terdengar satu suara siulan yang disusul dengan mentalnya kursi yang tadi diduduki si pemuda. Kursi itu bukan saja mental tapi hancur berkeping-keping. Gemuk, aku bilang kembali ke sini, teriak Sri Lestari atau pengemis cantik ayu. Kalau tidak, aku akan laporkan pada ayah nanti. Tapi ini kelewat menghina Lestari, saut pengemis badan gemuk dengan rahang-rahang menggembung. Biarkan dia, namanya saja orang sinting. Sri Lestari berpaling pada pemilik rumah makan. Aki Krono, kau usirlah pemuda itu, perintahnya. Dengan ketakutan, Aki Krono melangkah ke hadapan si pemuda rambut gondrong lalu berkata, Den, aku harap kau sudi meninggalkan tempat ini. Baik. Tapi mana itu makanan yang aku pesan? Hidangkan dulu, nanti baru aku mau pergi. Jawaban si pemuda membuat Aki Krono serba salah. Dia takut pada 4 pengemis pulau ras, tapi terhadap si pemuda itu agaknya dia juga tak berani berlaku sembarangan. Maka dia pun bicara berbisik-bisik. Den, kau harus tahu, keempat orang itu adalah 4 pengemis pulau ras yang berkepandaian silat tinggi sekali. Aku tak ingin mendapat celaka. Kuharap kau sudi segera meninggalkan tempat ini. Si pemuda merutuk dalam hatinya. Meski bernama pengemis, agaknya mereka mau menjadi raja di sini, mengomel pemuda itu. Ya udah, aku akan pergi. Tapi pengusuran secara kurang ajar ini mesti ada imbalannya, kata si pemuda bersungut-sungut. Cepat sekali tangannya menyambar belangkon si kepala Aki Krono. Entah bagaimana, kemudian kain belangkon itu sudah terlepas dari buhul-buhulnya. Lalu laksana seekor ular melesat menyambar ke meja di mana 4 pengemis pulau ras berada. Ujung kain belangkon itu secara aneh menggulung sesisir pisang di atas meja. Saat kemudian pisang itu tersapu ke arah si pemuda dan ditangkap dengan tangan kirinya. Nih, kembalikan kain belangkonmu, kata si pemuda seraya melemparkan kain belangkon Aki Krono pada pemiliknya, lalu melangkah ke pintu. Justru pada saat itu pula, pengemis badan gemuk cepat melompat dan menghadang di pintu. Kalau tidak aku pecahkan kepalamu, jangan panggil aku pengemis badan gemuk dari Pulau Ras. Satu angin pukulan menderu ke kepala si pemuda. Yang diserang cepat mengelak hingga tinju pengemis badan gemuk hanya mengenai tempat kosong. Dengan geram penasaran,
pengemis badan gemuk berbalik. Kali ini dia melancarkan serangan yang lebih hebat. Kedua tangannya terpentang, kedua kakinya menekuk siap untuk melompat. Gemuk? Tiba-tiba saja terdengar suara Sri Lestari alias pengebik cantik ayu. Tinggalkan pemuda itu dan cepat ke sini. Orang yang kita tunggu sudah datang. Benarkah cadar hitam sudah datang? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.